Urusan perut anak sekolah tidak bisa menunggu birokrasi selesai berbenah. Ketika di Jakarta para pejabat sibuk dengan urusan hukum, program makan bergizi gratis di lapangan harus tetap jalan. Untungnya, arah kebijakan tiba-tiba bergeser 180 derajat. Pengurus lembaga pengelola program ini mulai dipaksa berpikir realistis, menanggalkan ego proyek mercusuar yang selama ini dimanfaatkan para maling yang menggerogoti anggaran negara. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuman ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, nggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru. Dari pernyataan Nani ada satu kalimat menarik. Kalimatnya pendek tapi menohok. Tidak harus membangun dapur baru. Pernyataan ini keluar bukan tanpa sebab. Kalimat itu meluncur tepat setelah badai besar mengguncang internal lembaga tersebut. Publik dikejutkan langkah Kejaksaan Agung yang resmi menahan jajaran petinggi lama BGN, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta 2 mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Ketiganya dicopot, lalu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola proyek pengadaan dan jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tragedi Rompi Pink inilah yang memaksa Nani langsung memutar kemudi. Logika proyek fisik yang rawan dikorupsi itu harus segera disudahi, diganti dengan strategi yang lebih bersih dan efisien. Nani seolah sedang meriset ulang program andalan Prabowo ini. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas. Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi, ya. Lalu refocusing, misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu, kan kita tanya apakah masih perlu MBG. Nah ini yang kita alihkan ke 3T, jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah. Tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Nah sekarang kita fokuskan, sekarang kan semua sekolah dikasih. Nah sekarang kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B. Boleh sekedar untuk gambaran 3B. Jadi setelah kita diskusi dengan para pakar, kami ini selalu diskusi dengan para pakar untuk mengambil kebijakan. Kami kumpulkan dengan para profesor di bidang anak, dokter anak, lalu ahli gizi, bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah kita yang kejar ke sana. Makanya kemarin kita kan sampai mengeluarkan ancaman SPPG harus ada 3B, Bumil, Busui, Balita. Arah baru ini dampaknya memang akan sangat terasa, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kalimat Nani tersebut mengubah cara pandang yang selama ini terlanjur salah kaprah. Selama ini ada anggapan bahwa MBG itu harus rumit, harus gedung baru, harus peralatan masak modern yang mahal, harus sistem baru yang serba megah. Mindset serba fisik itulah yang kemarin menjerumuskan para pejabat lama BGN ke dalam tahanan. Padahal di lapangan realitasnya sangat berbeda.
terutama di wilayah 3T. Jumlah anak sekolahnya sedikit, hanya puluhan, paling banyak ratusan anak. Kalau dipaksakan membangun gedung dapur baru di setiap titik, anggaran negara akan habis hanya untuk membeli semen, besi, dan batu. Biaya logistik materialnya ke pedalaman bisa lebih mahal dari harga makanannya itu sendiri. Jelas tidak imbang dengan skala pelayanan. Maka, kantin sekolah yang sudah ada dilirik, itulah solusi yang paling praktis, cepat, dan relatif aman dari endusan para tikus. Logikanya sederhana, daripada membangun dari nol di wilayah yang aksesnya setengah mati, kenapa tidak memanfaatkan infrastruktur yang sudah berjalan? Lebih cepat, lebih efisien, dan yang terpenting, tidak perlu ada tender proyek gedung yang bikin air liur para tikus pemburu rente menetes. Di wilayah 3T, masalah utamanya memang bukan ketiadaan gedung dapur. Masalah sebenarnya adalah rantai distribusi, ketersediaan bahan pangan, dan konsistensi operasional setiap hari program. Bisa langsung digaspol, lebih cepat menyentuh sasaran, lebih luas jangkauannya, dan sangat adaptif dengan kondisi lokal setempat. Tentu, model ini tetap memiliki prasyarat ketat, standar keamanan pangan, higienitas, dan pengawasan berkala tidak boleh dikompromikan. Tak ada toleransi untuk urusan perut dan kesehatan anak-anak. Sebab inti dari MBG bukan soal bagi-bagi proyek dapurnya, tapi memastikan makanan bergizi benar-benar sampai ke meja makan anak-anak bahkan di ujung negeri. Hebatnya, di tingkat paling dasar, pernah ada contoh nyata yang sudah berjalan. Mereka bergerak tanpa menunggu skema besar dari pusat, tanpa menunggu anggaran miliaran rupiah turun dari Jakarta. Lihatlah, di Dusun 4 Nonot Batan, Kecamatan Biboki Anliu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, seorang tokoh masyarakat bersama warga nekat menjalankan program makan siang mandiri untuk siswa sekolah dasar negeri kecil Harneno. Belum ada peran pemerintah di sini, semua bergerak murni dari kesadaran warga kampung. Bahan dari mana? Gotong royong. Ada warga yang menyumbang beras, menyumbang sayur dan hasil kebun seadanya. Yang tidak punya bahan makanan bisa menyumbang tenaga untuk memasak. Guru dan warga bekerja sama untuk membuat anak bisa makan siang gratis. Mereka melengkapi diri dengan dapur sederhana dan ruang makan untuk siswa. Menariknya, sayur dan lauk dipasok dari kebun warga sendiri. Hasil panen tidak lagi perlu jauh-jauh dibawa ke pasar. Hasil bumi itu langsung diserap untuk makan siang anak-anak sekolah di kampung mereka sendiri. Warga merasa diuntungkan dalam dua hal sekaligus. Pertama, hasil kebun mereka tetap menghasilkan nilai ekonomi karena dihargai sesuai standar pasar. Kedua, ada jaminan kepastian pasar lokal yang selalu siap menyerap hasil panen mereka. Disitulah terbentuk perputaran ekonomi mikro yang sehat. Ekonomi yang tumbuh bukan dari teori makro yang rumit, tapi dari dasar saling percaya dan modal sosial di tingkat lokal. Pola di Nonot Batan ini sebenarnya sangat sejalan dengan roh dan semangat asli MBG. Memastikan anak sekolah mendapat asupan layak, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat bawah. Bedanya, di Nonot Batan semua tumbuh organik dari bawah, tanpa birokrasi berbelit-belit, tanpa harus menunggu desain besar yang rawan dikorupsi. Mereka bergerak hanya dengan satu kesadaran, urusan makan siang anak sekolah adalah tanggung jawab bersama. Andai saja tiap sekolah di Indonesia bisa seperti ini, akankah MBG kembali ke kitohnya, membangun kesadaran bersama? Men of our time.